Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2021, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah, NIM 9213411797. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Barul Ulum, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada materi jurnal penutup dalam penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikut video praktek pembelajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semuanya? Baik. Nah, sehat? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Surya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Ya Rabbal alamin. Anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Lanjut saya kembali. Bukunya sudah dikeluarkan belum? Penanya sudah disiapkan? Lihat kanan kiri ada sampah atau tidak? Ya. Tidak ada ya? Sudah siap ya? Siap, Bu. Kalau sudah siap, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Sini, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Di meja ya. Kenapa ya sih tidak sakit? Sakit, Bu. Semoga si teman kita Ridho diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali belajar bersama kita di sini ya. Oke, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu sebagai rasa nasionalisme kita. Nah, silakan berdiri. Mau menuntut ilmu maka akan dipermudah jalan menuju surga. Adakah yang ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Masih apa materinya? Dan kemudian apa lagi? Sekarang siapa yang tahu ada kolom apa saja yang ada di kertas kerja? Siapa yang tahu? Pina. Oke, silakan Pina. Dalam kertas kerja ada kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan dengan laporan laba rugi dan neraca. Ya, bagus sekali, masih ingat ya. Sekarang kalau laporan keuangan ada akun apa saja? Siapa yang tahu? Tapi silakan. Dalam laporan keuangan ada laporan laba rugi yang berisi akun pendapatan dan beban-beban laporan perubahan modal yang berisi modal awal, modal akhir, yang terakhir laporan neraca.
Ya, bagus sekali. Jadi di akun kertas kerja itu ada kolom neraca, kemudian ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, kolom neraca dan kolom laba rugi. Kemudian di kolom laporan keuangan itu juga ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal dan laporan neraca. Nah, dari data-data tersebut akan kita ambil untuk membuat sebuah laporan lagi, yaitu pada tahap akhir siklus akuntansi perusahaan jasa yang bernama atau dengan yang kita akan pelajari hari ini, yaitu materi jurnal penutup. Coba siapa yang sudah belajar tadi malam? Apa itu jurnal penutup? Siapa yang bisa? Jurnal yang dibuat pada akhir periode. Oh ya, bagus sekali. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan jurnal penutup? Siapa yang bisa? Silakan. Silakan. Untuk melengkapi laporan keuangan dan menghitung jumlah laba atau rugi. Ya, bagus sekali. Kemudian siapa yang tahu lagi apa manfaatnya? Saya, Bu. Ya, silakan terangkan. Yang pertama menghitung modal aktif, Bu. Ya. Kedua, agar mengetahui keuntungan perusahaan. Ya, bagus sekali. Jadi Anda semuanya sudah belajar dari malam ya? Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang jurnal penutup. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.4, menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan 4.4, membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Indikator pencapaiannya diharapkan setelah Anda mempelajari ini, Anda dapat mendeskripsikan konsep jurnal penutup di perusahaan jasa dengan benar, kemudian mengidentifikasi akun-akun jurnal penutup di perusahaan jasa dengan baik, kemudian menganalisis pencatatan jurnal penutup di perusahaan jasa dengan benar, menyajikan hasil pencatatan jurnal penutup di perusahaan jasa dengan benar. Kemudian catatan materi kita hari ini yaitu tentang jurnal penutup. Submaterinya ada titik buku, menyiapkan jurnal penutup, fungsi jurnal penutup, dan akun-akun yang perlu ditutup, kemudian cara membuat jurnal penutup. Mekanisme pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik dan IPEX, kemudian dengan menggunakan metode problem based learning ya. Yang pertama, peserta didik menyimak video, kemudian Ibu menyajikan sebuah laporan keuangan, kemudian Anda semuanya menanggapi ya. Nah, kemudian teknik penilaian kita hari ini yaitu dulu menilai setiap aktivitas peserta didik, kemudian dulu menilai jalannya diskusi dan presentasi peserta didik, kemudian dulu memberikan evaluasi setelah pembelajaran. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan amati dengan baik, kemudian Anda semuanya memberi tanggapan ya. Tapi sebelum itu, silakan pegang pundak temannya. Ya, silakan. Teman di sebelahnya pegang pundaknya. Yo, ikuti kata-kata yang diucapkan ya. Oke, John. Dah? Oke. Sahabatku, kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus rajin belajar. Sahabatku, kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus semangat. Ayo berikan aplaus untuk kita. Baik, setelah ini Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan amati dengan baik. Kemudian nanti Ibu juga akan menampilkan sebuah laporan keuangan dan jurnal penutupnya. Silakan amati juga. Kemudian Anda memberi tanggapan ya. Oke, Bu.
laporan keuangan ya. Yang ke depan di sini ada contoh soal dari kertas kerja CV Aji Mukti. Ya, perhatikan. Kemudian di sini juga ada laporan jurnal penutupnya. Coba perhatikan. Kemudian tanggapi ya. Sudah, oke. Kita menanggapi video terlebih dahulu. Coba siapa yang mau menanggapi pertama? Silakan. Oh ya, silakan. Dari video tadi membahas tentang jurnal penutup dan akun-akun yang ditutup. Ya. Itu saja. Oke, setelah itu siapa lagi yang bisa menanggapi? Oh ya, di sini. Laporan yang kami ditutup, Bu, yaitu ada pendapatan, beban-beban, risiko, dan laba atau rugi. Ya, bagus sekali. Itu harusnya beban itu ada beban air dan sepuluh nggak sih? Kami lain. Ibu, ya silakan. Di situ ada yang kurang, Bu. Harusnya juga ada beban air dan beban telepon dan beban lain-lain. Dan seharusnya juga istilah laba ruginya terletak di debit dan beban-bebannya itu di kredit. Ya, bagus sekali. Yang lain silakan yang bisa menanggapi. Coba, yang mau menanggapi? Ya, silakan Galang. Itu Bu, seharusnya modelnya di kredit dan kisahnya laba rugi di debit, Bu. Oke, nah jadi Anda semuanya sudah tahu bahwasannya dalam laporan ini ada kesalahan. Setelah ini silakan Anda semuanya berdiskusi dengan aktif, kemudian kerjakan tugas yang ada di LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Silakan berdiskusi dengan aktif, kemudian buat catatannya. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Presentasikan oleh perwakilan dari kelompok kalian nanti ke depan 2 orang. Ya, silakan diketik di laptopnya. Ya, silakan berdiskusi dengan aktif. Ini salah kan, Randy? Ya, ini kalian Bu. Ini di mana? Mau kamu dong? Enggak. Adanya apa? Ini nggak jelas. Yang bawah ke salah. Ya ini untuk yang salah. Berarti jurnalnya begini ya. Nanti juga dicatat ya. Apa itu? Aku yang pendapatan. Berarti jurnalnya begini ya. Ada yang tidak bisa, dia sebentar, boleh ditanyakan. Ya. Ada yang tidak bisa. Boleh ditanyakan tidak bisa ya. Silakan cari dari punya paket, boleh dari browsing internet, boleh juga dari materi Mati ya. Tak kemarin ya. bisa semuanya kayak gini. Bisa Bu, kan gini kan? Oh iya sama ini. Sudah Bu, sudah selesai semuanya.
beban, dan pendapat yang merupakan akun nominal atau juga akun sementara, misalnya ke akun modal lewat ikhtisar, laba atau rugi, lalu pemindahan saldo akun privat ke akun modal. Istilah menutup buku diartikan sebagai penyiapan akun perusahaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan di akhir periode akuntansi. Dalam penutupan pembukuan akuntansi perusahaan, membedakan antara akun nominal dan real. Akun nominal merupakan akun-akun dalam laporan laba rugi yang mencakup semua akun laporan laba rugi. Dan akun privat, akun nominal ini berhubungan dengan satu periode akuntansi tertentu saja, sehingga perusahaan harus menutup semua akun nominal ini pada akhir periode. Sebaliknya, akun real merupakan akun-akun dalam laporan perubahan ekuitas yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun real ini bersifat berkesinambungan dengan periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak melakukan penutupan pada akun real. Penutupan akun real menandakan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi. Fungsi jurnal penutup adalah menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapat dan beban, menolakkan saldo dari akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode selanjutnya, menghitung modal akhir periode, dan memisahkan perangkat pencatatan buku tahun tertentu dengan tahun berikutnya, sehingga memudahkan dalam pemeriksaan. Sudah. Itu hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Oh iya, silakan. Ibu ingin menambahkan bahwa struktur dasar posisi keuangan hanya ada akun aktiva bukan penutup. Oh iya, bagus sekali. Oke, silakan kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu kelompok yang kalah tadi nomor 2 siapa? Oh iya, kelompoknya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dari contoh laporan jurnal penutup pada CV Bukti dapat diidentifikasi akun-akun yang perlu ditutup, yaitu yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua akun beban-beban, yang ketiga ada akun privat, dan yang keempat ada akun ikhtisar laba atau rugi. Setelah itu, lakukan analisis pencatatan dari jurnal penutupan CV Aji Mukti. Yang pertama, akun pendapatan jika di kertas kerja di sebelah kredit, maka pada jurnal penutup letaknya dibalik menjadi di debit, yaitu pendapatan jasa sebesar 105 juta dan pendapatan bunga sebesar 5 juta, lalu dipasangkan dengan akun ikhtisar laba rugi untuk mengenalkan saldo sejumlah 110 juta. Yang kedua, akun beban-beban jika di kertas kerja berada di sisi debit, maka pada jurnal penutup letaknya dibalik menjadi di sebelah kredit, yaitu beban gaji sebesar 8 juta, beban listrik 3.500.000, beban air dan telepon 3 juta, dan beban lain-lain sebesar 1.500.000, lalu dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi sebesar 16 juta. Yang ketiga, untuk akun privat jika di kolom neraca di sebelah debit, maka pada jurnal penutup berpindah ke sebelah kredit, lalu dipasangkan dengan modal di sebelah debit, karena pengambilan pribadi mengurangi modal dengan nominal 6 juta. Yang keempat, jika di kertas kerja terbukti laba, maka akun yang digunakan di sebelah debit yaitu ikhtisar laba rugi, dan di sebelah kredit akun modal. Akan tetapi jika terbukti rugi, maka akun sebelah debit adalah akun modal, sedangkan di sebelah kredit adalah akun ikhtisar laba rugi. Pada CV Aji Mukti terbukti laba, maka di sebelah debit ikhtisar laba rugi, dan di sebelah kredit akun modal dengan nominal 94 juta. Baiklah, itu hasil diskusi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung lanjut saja ke kelompok 3. Silakan siapa yang mewakili kelompok 3.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal penutup. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang catatan jurnal penutup yang benar pada CV Aji Mukti. Ternyata pencatatan pada jurnal penutup di CV Aji Mukti terjadi kesalahan, dan yang seharusnya pendapatan jasa, pendapatan bunga itu terletak di debit dan ikhtisar laba rugi terletak di kredit, dan ikhtisar laba rugi di debit, dan beban gaji, beban listrik, beban air dan telepon, dan beban lain-lain itu terletak di kredit. Setelah itu modal seharusnya itu terletak di debit, dan price itu terletak di kredit, dan ikhtisar laba rugi terletak di debit, dan modal terletak di kredit. Nah, sekian itulah presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan, ada gambar apa yang ada di depan? Buku. Nah, buku yang diapakan tuh? Ditutup. Apa maknanya dari buku yang ditutup? Setelah membaca, ditutup bu. Ya, setelah membaca buku harus ditutup. Setelah menulis di buku harus ditutup. Begitu juga di laporan keuangan. Kalau kemarin kita sudah membuat sebuah laporan keuangan, maka tahap terakhirnya yaitu tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, jadi tadi materi kita yaitu tentang jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan tutup buku dulu. Apa itu tutup buku? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Tutup buku adalah penyiapan akun perusahaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan di akhir periode akuntansi. Ya, bagus sekali. Jadi, tutup buku adalah tahap penyiapan akun perusahaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan pada akhir periode. Jadi, kita siapkan dulu akun-akunnya di akhir tahun, di akhir periode untuk menyiapkan akun yang baru di tahun berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang jurnal penutup. Siapa yang bisa? Apa itu jurnal penutup? Ya, silakan Surya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengenolkan akun-akun nominal dan dipindahkan ke akun ekuitas melalui ikhtisar laba rugi. Ya, bagus sekali. Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode. Pada tanggal berapa akhir periode? 31 Ya, bagus sekali. Tanggal 31 Desember ya. Yang bertujuan untuk mengenolkan akun-akun nominal. Apa saja akun-akun nominal? Yaitu akun-akun yang ada di kertas kerja dan laporan keuangan ya, dan dipindahkan ke akun ekuitas melalui ikhtisar laba rugi. Kenapa harus dipindahkan ke akun ekuitas? Karena pada periode yang baru itu akun yang ada hanya ada akun aktiva, akun modal, dan akun hutang. Jadi untuk pendapatan tidak ada, untuk beban-beban itu tidak ada, apalagi preferred ya, tidak ada. Fungsi jurnal penutup, apa saja fungsinya? Tadi yang sudah dari teman Anda semuanya sudah menampilkan dengan sangat bagus. Fungsi jurnal penutup yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan-kemajuan di perusahaan jasa. Ya, kalau kita sudah mengetahui modal akhir, otomatis kita akan mengetahui keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang kedua yaitu mengenalkan saldo dari akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode selanjutnya ya. Kita mengenalkan akun beban-beban, kita mengenalkan akun prime, kita mengenalkan akun pendapatan dan juga ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, menghitung modal akhir periode. Maka setelah kita melakukan jurnal penutup, ya setelah kita melakukan jurnal penutup maka akan diketahui modal akhirnya. Yang keempat, memisahkan perangkat pencatatan buku tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan pemeriksaan. Bayangkan kalau catatannya itu tidak bisa dijadikan satu mulai dari awal berdiri sampai akhir. Otomatis kita akan pusing untuk membuat laporan keuangannya. Makanya di sini setiap tahun kita memisah-misah nih, membuat sebuah laporan keuangan itu per tahun. Baik. Nah, baik, akun-akun yang ditutup adalah ada akun pendapatan, ada akun beban, ada akun ikhtisar laba rugi atau laba rugi, kemudian ada akun
pendapatan. Silakan. Iya, silakan Bu. Itu Bu. Akun pendapatan dipindahkan ke debit dan dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi. Bagus sekali ya. Sudah paham ya sepertinya ya. Jadi pendapatan itu nanti dipindah di sebelah debit dan dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit dengan nominal yang sama. Begitu juga dengan akun beban, akun ikhtisar laba rugi dan akun prime. Cara mengerjakan jurnal penutup sudah ya? Sudah bisa? Ada akun pendapatan tadi. Kalau yang di pendapatan ini di kertas kerja itu dia letaknya di kredit, maka akan kita pindah ke sebelah debit. Kita pasangkan dengan ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Kemudian beban-beban juga begitu, ditulis semua beban-bebannya itu dipindah ke sebelah kredit, dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi di sebelah debit dengan nominal yang sama. Baik, coba perhatikan dari contoh CV Aji Mukti ini. Di sini akun apa saja yang akan kita buat jurnal penutupnya? Ada akun pendapatan jasa sebesar 105 juta, pendapatan bunga dan 5 juta. Nah, di sini dia terletak di sebelah kredit, maka akan kita buat di sebelah debit sebesar berapa? 110 juta dengan ikhtisar laba rugi sebesar 110 juta. Kemudian yang kedua yaitu tentang beban-beban. Kita pasangkan dengan apa beban-beban? Dengan ikhtisar laba rugi. Kita pindahkan beban-bebannya ke sebelah kredit, ikhtisar laba rugi sebelah debit dengan nominal yang sama. Kalau prime kita pasangkan dengan apa? Modal. Dengan modal. Kenapa modal? Ayo, kenapa? Kenapa akun prime itu dipasangkan dengan akun modal? Iya, silakan Asita. Itu mengurangi. Iya, bagus sekali. Karena prime itu mengurangi modal pada akhir periode sehingga dia dipasangkan dengan akun modal. Begitu juga dengan ikhtisar laba rugi dipasangkan dengan modal. Kenapa? Karena dia mempengaruhi modal. Kalau dia rugi maka akan mengurangi modal. Kalau dia laba maka akan menambah modal. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi Anda semuanya tadi? Silakan Kak Cita. Bahwasannya setelah membuat kertas kerja dan laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penutup untuk menghitung modal. Iya, betul sekali. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa? Iya, betul. Akun-akun yang perlu ditutup ada pendapatan, beban, ref, dan laba rugi. Ya, bagus sekali. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan analisis tadi? Siapa? Saya Bu. Ya, Hobi Dokter, silakan. Yang pertama yaitu pada jurnal penutup pendapatan berpindah ke sebelah debit dan dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Yang kedua, pada jurnal penutup beban-beban berpindah ke sebelah kredit dan dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Iya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang bisa nih? Oh iya, Dina. Yang ketiga, pada jurnal penutup akun prime dipindah ke sebelah kredit dan dipasangkan dengan akun modal dengan nominal yang sama. Yang keempat, pada jurnal penutup jika laba maka ikhtisar laba rugi dipasangkan dengan modal. Akan tetapi sebaliknya, jika rugi maka modal dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Ya, bagus sekali. Jadi semuanya sudah paham sepertinya ya, bahwasanya kalau jurnal penutup itu adalah akun yang ditutup atau akun yang dibuat pada akhir periode untuk menganalkan saldonya. Kemudian ada akun-akun yang dibuat nih untuk dibuat jurnal penutup, yaitu ada akun apa saja? Akun beban, akun pendapatan, akun prime, terus akun laba rugi. Dan untuk analisisnya, pendapatan itu yang awalnya dia berada di debit, kemudian dipindahkan di jurnal penutup di sebelah debit, dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan akun beban. Kalau beban kita pasangkan di sebelah mana? Debit. Maka kita pindahkan ke sebelah kredit dengan nominal yang sama. Akun kredit dipasangkan dengan akun apa? Modal. Berarti modalnya yang di debit atau modalnya yang di kredit? Modalnya di debit. Modal di debit, prime-nya di sebelah kredit. Kemudian yang terakhir, ikhtisar laba rugi jika dia laba, maka kita pasangkan dengan modal, yaitu modalnya di sebelah kredit dengan nominal yang sama. Tapi apabila dia rugi, maka modal yang ada di sebelah debit dengan nominal yang sama. Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu minta Anda semuanya untuk mengerjakan tugas mandiri atau tugas
Mana? Ada kamu? Sudah semuanya? Sudah dikumpulkan semuanya? Ayo yang sebelum silakan. Semuanya sudah diperiksa, sudah ada nilainya, silakan dibagikan, lihat nilainya ya. Nih, silakan diambil. Sudah dilihat nilainya, berapa nilainya, siapa yang dapat 100? Bagus sekali, berarti semuanya sudah paham ya. Baik, dari pembelajaran tadi apa yang sudah Ananda dapatkan pembelajarannya? Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengenalkan saldo akun-akun nominal pada akhir dari periode. Kemudian ada akun apa saja yang akan kita buat jurnal bentuknya? Kemudian analisisnya adalah pendapatan itu kita pindahkan ke sebelah debit, kita pasangkan dengan intisar laba rugi. Kita pindahkan ke sebelah kredit, kita pasangkan dengan intisar laba rugi. Kalau prime kita pasangkan dengan modal. Dan intisar laba rugi juga kita pasangkan dengan modal dengan nominal yang sama. Kemudian bagian mana yang menurut Anda menyenangkan? Diskusi. Apa diskusi? Karena bisa bertukar pikiran. Ya. Kemudian kira-kira mana nih yang belum paham dari pembelajaran kita hari ini? Gak ada yang belum paham semuanya? Baiklah Ananda semuanya, Ibu minta, Ibu harap Ananda semuanya selalu menjadi manusia yang baik, selalu semangat dalam belajar agar menjadi manusia yang sukses. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Kepada kedua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Terima kasih kepada kelas. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Nah, sampai bertemu lagi Anda semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.